Hai guys, kan pernah tidak baca artikel terus ada beberapa kata yang kamu tidak tahu atau baru dengar? Otomatis kamu harus searching dulu biar tahu. Nah, kebetulan kemarin saya baru baca artikel berjudul Pemanfaatan Lempung sebagai Bahan Baku Gerabah. Nah, ada beberapa kata yang saya sudah searching dan saya mau kasih tahu ke kamu. Kebetulan saya anak tambang, jadi anak tambang wajib tahu ini. Yang pertama ada sintering. Sintering merupakan proses pemanasan di bawah titik leleh dalam rangka membentuk fase kristal baru sesuai dengan yang diinginkan dan bertujuan membantu mereaksikan bahan-bahan penyusun, baik bahan keramik maupun bahan logam. Yang kedua ada petrografi. Petrografi merupakan cabang ilmu petrologi yang mempelajari dan mendeskripsikan batuan melalui pengamatan mikroskopis. Di petrologi juga tong belajar deskripsi batuan, tapi kalau di petrografi ini dia lebih rinci begitu. Yang ketiga, geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Yang keempat, stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang membahas mengenai pemerian, pengurutan dan pengelompokan tubuh batuan, serta korelasinya terhadap tubuh batuan lainnya. Jadi gampangnya stratigrafi ini mempelajari tentang pemerian lapisan-lapisan batuan. Yang kelima ada homoklin. Nah, homoklin ini biasa dipakai untuk kondisi geologi di daerah perbukitan. Nah, perbukitan yang homoklin yaitu terdiri dari bukit-bukit yang tersusun dari batuan sedimen yang memiliki arah kemiringan lapisan di batuan yang relatif miring ke arah yang sama. Yang keenam ada XRD. XRD atau X-ray diffraction adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi frasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel, penentuan kristal tunggal, dan penentuan struktur kristal dari material yang tidak diketahui. Yang ketujuh ada Atterberg limit. Atterberg limit adalah ukuran dasar kandungan air kritis suatu tanah berbutir halus yang terdiri dari batas penyusutan, batas plastis, dan batas cair. Yang kedelapan, preparasi. Preparasi adalah proses penyiapan bahan galian agar siap untuk diolah. Intinya memisahkan mineral yang berharga dengan mineral yang tidak berharga, bahkan sampahnya. Tujuan preparasi yaitu untuk meminimalkan adanya pengotor yang akan mengganggu proses analisis dengan mengeliminasi komponen-komponen lain. Yang kesembilan, impregnasi. Secara luas, impregnasi merupakan proses penjenuhan zat tertentu secara total. Yang ke-10, humus. Ya, humus. Mungkin kamu tahu atau pernah dengar, tapi jujur saya tidak tahu atau saya juga mungkin lupa. Ya, humus adalah tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang sangat lebat. Humus dikenal sebagai sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme dalam tanah. Yang ke-11 ada shrinkage limit. Shrinkage limit atau batas susut didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air di mana pengurangan kadar air selanjutnya tidak akan mengakibatkan perubahan volume tanah. Yang ke-12, quarter. Quarter adalah proses serta peristiwa geologi di bumi yang terjadi dalam 2 juta tahun terakhir. Yang ke-13, porositas. Porositas atau kesarangan adalah ukuran dari ruang kosong di antara material dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume, yang bernilai antara 0 dan 1 atau sebagai peratusan antara 0 sampai 100%. Jadi gampangnya porositas itu dia merupakan pori-pori dari suatu material. Yang ke-14, difraksi. Difraksi atau disebut juga lenturan adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Yang ke-15, mesh. Mesh adalah ukuran dari jumlah lubang suatu jaring atau kasa pada luasan 1 inch persegi jaring atau kasa yang bisa dilalui oleh material padat. Yang ke-16 ada liquid limit atau batas cair. Adalah keadaan di mana kadar air tanah pada kondisi tanah mulai berubah dari keadaan plastis menjadi cair atau sebaliknya, yaitu batas antara keadaan cair dan keadaan plastis atau juga batas atas dari
daerah plastis. Yang ke-17, plastic limit. Plastic limit atau batas plastik didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai retak-retak ketika digulung. Yang ke-18, data primer. Data primer sini bilang adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan kuesioner, survei, wawancara, atau observasi. Yang ke-19, lempung. Lempung saya tahu sih, tapi yang satu belum tentu betul atau sama dengan yang ada di artikel ini. Di sini bilang lempung atau tanah liat adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 5 mikrometer. Dan yang terakhir, yang ke-20, gerabah. Saya tahu gerabah itu semacam candy, guci, belanga, terus apa lagi? Tembikar kah itu sudah. Tapi tolong lihat menurut KBBI. Menurut KBBI, gerabah adalah alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Misalnya kendi dan belanga. Oke, itu saja. Thanks for watching and see you next video.